Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman channel Papayas Gorontalo di mana saja kalian berada. Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun ya. Di video kali ini kita akan membuka tabir kisah atau asal mula jembatan Telaga. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang baru baku dapat dengan channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Mungkin banyak yang belum tahu bahwa pada zaman Belanda dan zaman Jepang hingga di era tahun 1940-an, jembatan Telaga yang berada di Kompleks Perlimaan Telaga atau jembatan yang menjadi perbatasan Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo dikenal dengan nama Hulu de Elengge. Iya, Hulu de Elengge. Hulude merupakan kata sapaan dari bahasa Belanda yaitu hulde. Dalam bahasa Gorontalo, Hulude lebih dikenal dengan nama Timbulude, yaitu jembatan. Wah, madidata lo artilio Oh begitu ya, jadi jembatan Telaga yang selama ini kita jaga lewat akan DP nama Jembatan Elengge ya. Ih, baru tahu Elengge berasal dari kata ele-elenggenio, yaitu sebutan untuk bunyi besi atau aluminium bila diketukkan atau dibunyikan. Maklum saja, pada zaman itu, menurut penuturan beberapa sesepuh di Gorontalo, jembatan Telaga terbuat dari besi yang bila dilalui oleh kendaraan bunyinya hingga terdengar dari kejauhan, alias ele-elenggenio. Apalagi jika dilalui oleh kendaraan pedati yang rodanya juga terbuat dari besi, maka bunyi yang ditimbulkannya cukup keras. Demikian juga dengan kusir bendi atau kusir pedati, sedikit dibuat repot jika melintasi jembatan ini karena terkadang sapi atau kuda menjadi liar dan merontak karena takut dengan bunyi jembatan yang cukup keras. Wah, bisa dibayangkan ya teman-teman, kalau melewat jembatan Telaga pada masa itu pasti baribut. Masih menurut cerita para sesepuh, pada zaman dulu sebelum Belanda menginjakan kaki di bumi Gorontalo pada tahun 1678, Sungai Bulango ini sebenarnya melintasi di kawasan Jalan Dua Susun atau JDS yang sekarang, hingga menembus ke arah Ipilo, Biawao, Kampung Bugis, dan tembus ke Talumolo. Namun karena aliran Sungai Bulango ketika musim hujan sering meluap dan menggenangi pusat pemerintahan Belanda, maka aliran sungai tersebut dialihkan atau dialirkan ke arah Telaga dan menembus ke daerah Potanga yang sekarang. Oh gitu ternyata Sungai Bulango ini dulu masih mengarah ke arah JDS sana ya Tanggidaa. Wih, ternyata Belanda yang kasih pindah ini sampai di Telaga ini uamu. Sebabnya di kawasan Kecamatan Tapa sekarang ini terdapat kawasan yang dikenal dengan Tapodu, yakni titik lokasi di mana aliran sungai dipindahkan alirannya ke arah Telaga yang sekarang. Demikian juga akibat pengalihan aliran sungai ini, lama-kelamaan muncul kawasan yang dikenal dengan Potanga yang berasal dari kata Pilotangoa atau Tatangoa, yakni titik pertemuan antara aliran Sungai Bulango dan air yang mengalir dari Danau Limboto. Oh gitu Potanga ada Tatangoa. Pengalihan aliran Sungai Bulango ini konon memakan banyak korban rakyat jelata yang bekerja di bawah tekanan dan paksaan pemerintah Belanda dengan bedil senjata yang setiap saat meletus menembaki warga yang mencoba untuk melakukan perlawanan. Ya Allah, sampai begini ini zaman dulu ini
keberadaannya, Sungai Bulango ini dibuat sangat-sangat lebar dan sangat dalam, hingga perahu dan kapal Belanda bisa melintasi di sungai ini. Wah, keren sekali ya. Mari sekarang sotopor. Dan tidak itu saja, menurut cerita dari mulut ke mulut, kawasan Jembatan Telaga ini sejak zaman dulu menjadi saksi pertikaian dan pertumpahan darah antara pasukan Linula Lolimutu dan pasukan Hulon Talangi, yang konon katanya banyak anggota pasukan mereka yang meregang nyawa di jembatan ini. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Masya Allah, sampai begitu ya. Banyak sejarah yang sudah terjadi di jembatan ini ya. Dari jembatan ini dipindahkan dari Tanggida AJDS sampai dorang kasih pindah di Telaga, sampai rakyat Gorontalo yang jadi pekerja paksa, mau ada apa-apa dorang mau tembak. Tidak bisa dibayangkan ya penderitaan rakyat Gorontalo di zaman itu. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti video ini, dan semoga melalui video ini anak cucu kita nanti akan mengetahui sejarah ataupun legenda Jembatan Telaga ini ya teman-teman. Dan kisah ini saya sadur dari buku Memuato 1 atau Membuka Tabir, kisah asal mula nama-nama kampung di Gorontalo oleh Bapak Ali Mobiliu. Akhirnya saya pamit, sampai jumpa di kisah ataupun sejarah Gorontalo yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.